Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laysa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa yang jujur dan benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan dan keislaman kita sehingga kita sampai akhir hayat kita tetap dalam kondisi muslimun, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu sampai mati kecuali kamu dalam beragama Islam. Allah ingatkan kepada orang beriman agar tetap bertakwa, karena kalau hanya sebatas mengandalkan iman saja, iblis kurang iman apanya? Iblis ahli ibadah, sangat mengenal Allah, tapi sayang seribu sayang, iblis yang derajatnya begitu tinggi permulaannya, ternyata iblis tidak taat kepada Allah Ta'ala, tidak bertakwa. Dia disuruh untuk sujud kepada ciptaan Allah yang namanya manusia, dia tidak mau, dia sombong, dia ingkar kepada Tuhannya. Akhirnya iblis mendapatkan predikat ar-rajim, terkutuk dia, ditolak dari surga, ditolak dari rahmat Allah Ta'ala, hanya sebatas dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Imannya nggak ada yang kalahin. Kalau hanya sebatas mengandalkan iman, orang-orang Yahudi kurang iman apanya? Mereka pengikut para nabi. Ada keturunan Nabi Ibrahim, keturunan bahkan pengikut daripada Nabi Musa, pembela Nabi, luar biasa, berhadapan dengan Fir'aun, banyak mendapatkan aneka macam mujizat di hadapannya. Tapi sayang seribu sayang, orang-orang Yahudi, mereka tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, sombong. Lalu mereka merasa diri hebat. Akhirnya mereka hanya melaksanakan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka datang nabi-nabi berikutnya pun mereka tolak, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dibunuh para nabi yang gak punya kepentingan apa-apa, asal sesuai dengan hawa nafsu mereka, selesai. Akhirnya orang-orang Yahudi mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, al-maghdub, orang-orang yang dimurkai Allah.
Kalau hanya mengandalkan keimanan, orang-orang Nasrani kurang iman apanya? Menjadi pembela Nabi Isa, di mana Nabi Isa lahir tanpa ayah. Atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Siti Maryam, Nabi Isa difitnah oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina dan lain-lain. Muncullah kaum Nasara, pembela-pembela Nabi Isa dengan keimanan yang luar biasa. Tapi sayang, seribu sayang, keimanan mereka tak diiringi dengan ketakwaan, dengan ketaatan. Akibatnya, ketika datang Nabi akhir zaman yang sudah tertuang di dalam Injil, tertuang di dalam kitab yang mereka pegang sendiri, yakni min ba'dismuhu Ahmad, mereka pun menolaknya. Ini nggak sesuai dengan selera saya, nggak sesuai dengan seleranya. Akhirnya orang-orang Nasrani yang kuat imannya tersebut, gara-gara tidak bertakwa, gara-gara tidak taat kepada Allah, mengikuti hawa nafsunya, mereka dapat gelar ad-dallin. Ibadah Allah. Makanya Allah ingatkan, tak cukup hanya mengaku beriman, tapi harus bertakwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Apa yang Allah inginkan kita kerjakan, itu kita adalah muslimun. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Maka alhamdulillah, setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan aneka macam perintah-perintah Allah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang muslim yang melaksanakan puasa bahwa target daripada puasa 1 bulan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula berpuasa atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu targetnya, tujuannya bertakwa. Kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh, di-charge keimanan kita, ketakwaan kita, maka setidak-tidaknya akan nampak apakah puasa kita selama 1 bulan berhasil atau tidak. Maka kita lihat daripada hasilnya. Setelah puasa 1 bulan, apakah ketakwaan kita bertambah kepada Allah atau tidak. Apabila ketakwaan kita bertambah kepada Allah, sukses puasa dia 1 bulan. Itu ciri-cirinya. Tapi apabila ketakwaannya tidak bertambah, maka puasa 1 bulan sudah ketahuan ciri-cirinya. Ya, dia sebatas sudah melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan fadilah-fadilah puasa. Yakni apa? Yakni ketakwaan yang bersemayam di dalam hati sampai membawa Islamnya sampai akhir hayat. Ibadah Allah. Para ulama memberikan ciri siapa orang yang berhasil dalam melaksanakan puasa Ramadannya. Kelihatan cirinya. Mereka yang berhasil dapat Lailatul Qadar, berhasil menang fitri, kembali suci, mendapat ampunan Allah, ada ciri-cirinya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah dia minimal setelah keluar dari bulan Ramadan ini tetap melaksanakan 5 hal. Apa 5 hal itu? 5 hal ini adalah amal-amal yang biasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita ada apa? Ada puasa. Keluar dari bulan Ramadan,
Setidak-tidaknya kita tetap melaksanakan puasa sunnah, baik yang mingguan, Senin Kamis, Daud, ataupun yang bulanan, Ayyamul Bid. 1 bulan adalah yang terus dia kerjakan. Itu ciri-cirinya sukses Ramadannya dia itu. Berhasil dia menanamkan puasa di dalam dirinya. Yang kedua, tetap melaksanakan di dalam Ramadan ada apa? Ada Qiyamul Lail, ada Taraweh. Taraweh itu Qiyamul Lail. Waktu Qiyamul Lail adalah dari ba'da Isya sampai subuh. Sampai sebelum subuh, itu waktu Qiyamul Lail. Yang nggak sanggup tahajud, nggak bisa bangun sebelum subuh, ya sudah. Qiyamul Lail dia laksanakan. Habis sholat Isya, setelah sholat Isya, sholat sunnah ba'diyah. Setelah sholat sunnah ba'diyah, sholatlah Qiyamul Lail. Tutup dengan witir apabila dia takut tidak bisa bangun sebelum subuh. Tutup dengan witir. Dia sudah melaksanakan Qiyamul Lail. 2 rakaat saja boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat, 11 rakaat, semaunya. Berapa rakaat dalam menghidupkan malam-malamnya sebagaimana dia menghidupkan malam Ramadan. Di luar Ramadan dia laksanakan. Menang puasanya dia berhasil. Nomor 2. Nomor 3, di bulan Ramadan ada apa? Ada kebiasaan tadarus. Karena Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ada tadarus, semangat Al-Qur'an, inilah yang tetap dilaksanakan. Selesai bulan Ramadan, jangan dikurung lagi itu mushaf Al-Qur'annya, di lemari dikunciin atau di rak-rak sampai berdebu. Dia tetap dibaca. Syukur bisa dapat 1 juz 1 hari, syukur bisa lebih. Nggak bisa 1 juz, setengah juz 1 hari rutin. Nggak bisa setengah juz, rubuh, seperempat. Tidak bisa seperempat juz setiap hari. Ya sudah 1 ain. 1 ain saja, tapi rutin tiap hari. Dia punya waktu khusus tiap hari tambah. Nggak bisa 1 ain 1 lembar, nggak bisa 1 lembar 1 halaman. Tetap dia menjadi orang yang komitmen dengan Ramadannya. Ini amal saya, maka tanda dia berhasil dalam melaksanakan Ramadan. Bahwasannya membaca Al-Quran itu, apabila dia sudah terikat dengan nikmatnya yang Allah berikan dalam membaca Al-Quran, maka pertolongan Allah Ta'ala kita lihat. Setiap huruf, kata Nabi SAW, setiap huruf, siapa membaca kitabullah, ya, 1 hurufnya, kata Nabi, dicatat untuknya 1 kebaikan. Dalam 1 kebaikan, bagi orang Islam dicatat sebagai 10 kebaikan. Lalu Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa mimun wal mimu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti 1 kata alif lam mim sudah 30 kebaikan. Bagaimana orang-orang terdahulu, sesibuk apapun mereka, imam-imam terdahulu sesibuk apapun mereka, baca Qur'annya berkali-kali khatam. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala dengan pembacaan Al-Quran mereka. Betapa dahsyatnya Allah akan memberikan kebaikan kepada dia di dunia hingga akhirat kelak. Yang keempat, sebelum masuk
Idul Fitri hendaknya dia tunaikan zakat fitrahnya. Lalu yang kelima, kebiasaan di bulan Ramadan adalah sedekah. Selesai bulan Ramadan, jangan tinggalkan sedekah, walaupun sedikit, setiap hari. Setiap hari sedekah. Sedekah yang terutama adalah sedekah infak fi sabilillah. Setelah seluruh kewajibannya kepada keluarga selesai, maka fi sabilillah, termasuk yang sekarang ini sedang dibutuhkan oleh umat Islam sedunia, yaitu pembebasan Baitul Maqdis. Ini memerlukan dana besar, saudara. Itu bukan kewajiban orang Palestina. Pembebasan Masjid Al-Aqsa ditutup oleh orang Yahudi. 2 miliar orang Islam. Di depan orang Islam, Masjid Al-Aqsa ini sama seperti Masjidil Haram. Kira-kira kalau Masjidil Haram ditutup sama orang Yahudi, gimana tuh? Terus bisa nggak kita bilang, itu mah urusan orang Mekah, itu mah urusan orang Saudi, itu mah urusan orang Arab, kita banyak urusan di sini? Atau umat Islam akan dituntut sama Allah Ta'ala? Allah mampu untuk menghabisi mereka sebentar aja, Allah mampu kok. Ini ujian buat orang Islam sedunia. Ada Baitullah setingkat Ka'bah, setingkat kiblat, sama kiblatnya. Allah izinkan dari nabi ke nabi semua, bahkan Nabi Muhammad sholat lebih banyak menghadap Masjid Al-Aqsa daripada menghadap Ka'bah. Masa kiblatnya itu, subhanallah, sekarang ditutup oleh orang Yahudi. Nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat Id, nggak boleh i'tikaf, nggak boleh apa. Mana negara-negara Arab? Padahal itu Masjid Al-Aqsa di bawah tanggung jawab Kementerian Wakaf Yordania. Mana itu pemerintahan Yordania? Umat Islam sedunia wajib untuk turut serta membela dan membantu siapapun yang menolong Masjid Al-Aqsa. Kita wajib, walaupun dari Indonesia, tolong mereka. Ada perang Tufanul Aqsa, wajib bela mereka, apapun kelompoknya, suka atau tidak suka, karena Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis, bukan karena kelompok dan golongan. Bela ya ikhwan. Sekarang ada lagi, dirampas oleh Yahudi Masjid Al-Aqsa, lalu ada Iran yang dibantai oleh orang yang merampas Masjid Al-Aqsa, lalu mereka dibantai oleh Iran. Yahudi, Israel, Amerika dibantai oleh Iran. Bahagia dong kita karena Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa musuhnya, musuh besar kita, lawan besar kita sedang dihajar. Bahagia dong kita, dukung dong mereka, habisi terus. Jangankan yang masih Syiah yang ada embel-embel Islamnya, orang kafir sekalipun, kafir beneran, membantai Israel yang menolak Masjid Al-Aqsa, menutup Masjid Al-Aqsa, wajib kita dukung. Orang kafir itu, apalagi yang masih bawa embel-embel Islam-Islaman, masih sholat, masih menghadap Ka'bah, masih pergi haji, masih puasa Ramadan, wajib kita bela. Karena apa? Karena Masjid Al-Aqsa. Disinilah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Kemana keberpihakan kita? Kita nggak bisa buat apa-apa, tapi keberpihakan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga infak kita setiap hari, setelah selain untuk yang wajib kita laksanakan, langsung kepada Masjid Al-Aqsa Palestina, kita selalu mendukung. Itu kewajiban agama, wajib untuk kita menguatkan mereka, jangan sampai mereka binasa.
gara-gara kita tidak peduli dengan mereka. Tiap hari infak sedekah, infak jihad fisabilillah, insya Allah Allah akan mencatat kita semua sebagai orang-orang yang turut serta. Namanya ribat minal bu'd, melakukan jihad fisabilillah tapi dari jauh. Kita infak mal dalam jihadnya. Kita lihat pulang dari sini, buka surat Muhammad ayat 38. Ada satu peristiwa yang aneh di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah peringatkan, inilah kalian, ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Mereka meminta untuk kalian berinfak jihad di jalan Allah. Justru kalian bakhil. Allah katakan siapa yang bakhil, itu bakhil untuk dirinya sendiri. Allah tuh maha kaya. Allah mampu kok untuk memenangkan sekejap. Tapi di ujian buat kita semua. Jangan bakhil-bakhil kalau udah urusan jihad. Apa kata Allah? Kalau kamu masih mau bakhil juga, Allah akan ganti kalian. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Dengan kaum yang lain, lalu tidak seperti kalian. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa sih kaum yang akan menggantikan kita ini kalau kita bakhil?" Orang Arab nih, orang Arab kalau bakhil, Allah katakan nanti kamu akan diganti dengan kelompok yang lain. Siapa tuh kelompoknya ya Rasulullah? Di dalam hadis Nabi tepuk pundaknya Salman Al-Farisi. Ditepuk. Kaum dia ini. Kaum dia ini. Salman Al-Farisi ditepuk pundaknya. Kaum dia nanti yang akan menggantikan kalian kalau kalian bakhil. Inilah kita lihat Arab sekarang. Inilah kita lihat pemerintahan Arab yang bakhil, tidak membantu Palestina sampai hampir binasa, saudara sekalian. Sekarang ada. Ini seakan sejarah berulang. Bukan saya membela Syiah, bukan saya ikut ajarannya, bukan juga saya sebagai orang-orang yang senang dengan Syiah, tidak. Saya tetap Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ini perlu jadi renungan buat kita. Apa iya kita mau digantikan? Di mana kita? Untuk karena itu semoga kita semuanya tetap, mari tetap satu kesatuan. Kita muslimin satu dunia, tidak bisa dipisahkan dengan apapun juga. 2 miliar umat Islam insya Allah Ta'ala pasti akan menang. Israel dan Amerika pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertolongan kita juga Allah akan lihat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين. وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أمريكا وإسرائيل وأنصارها وشركائها وعوانها ومؤيديها تدميرا فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم ربنا أعد المسجد الأقصى في رحاب المسلمين وارزقنا صلاة طيبة فيه يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.